Seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga di webinar-webinar sebelumnya, baik pada tahun pertama peluncuran di 2022 secara bersama-sama maupun di setiap kegiatan, bahwasannya aplikasi Eraport, khususnya aplikasi Eraport SMA ini tidak lain adalah aplikasi perangkat lunak yang berbasis web. Yang dipergunakan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ini digunakan untuk manajemen penilaian khususnya untuk di sekolah jenjang SMA. Nah, aplikasi ini tentunya dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah pada sistem penilaian atau asesmen sebagaimana telah termuat di dalam panduan pembelajaran dan asesmen terbaru baik untuk kurikulum Merdeka yang tahun 2022, 2024 dan disempurnakan lagi di tahun 2025 maupun untuk panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang telah direvisi beberapa kali termasuk juga untuk tahun ini. Termasuk juga dari panduan-panduan yang lainnya seperti panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini diperbaiki juga ya, dikembangkan juga dengan panduan kokurikuler untuk tahun ini. Nah, tentunya juga terkait dengan aplikasi Raport ini masih seperti versi-versi sebelumnya, itu adalah terintegrasi dengan Dapodik melalui web service yang telah disediakan oleh Dapodik. Dan ini kita kembangkan secara bersama-sama oleh tim pengembang di Direktorat SMA. Nah, di dalam implementasinya, nanti terkait dengan aplikasi Eraport ini, Direktorat SMA telah menyiapkan tim teknis untuk membantu Bapak Ibu di lapangan yang mengalami kesulitan di dalam pemanfaatan aplikasi dengan tim teknis melalui grup-grup wali data yang sudah disiapkan maupun melalui FAQ yang sudah diluncurkan juga di web Eraport di Rektorat SMA. Nah, terkait dengan aplikasi ini akan terus selalu dikembangkan menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang berlaku di daerah, khususnya di kaitannya dengan penilaian, termasuk juga kebijakan-kebijakan dari sisi Dapodik. Dan ini adalah aplikasi yang gratis yang sudah disiapkan oleh Direktorat SMA untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, khususnya jenjang SMA yang telah menerapkan baik untuk kurikulum Merdeka maupun untuk kurikulum 13. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan aplikasi Eraport ini sudah cukup panjang khususnya di SMA. Itu dimulai tahun 2015, awal pertama kali pengembangan Eraport oleh tim Direktorat SMA, yaitu dari versi 1 yang dikembangkan di tahun 2015. Kemudian dengan berbagai perubahan, baik dari sisi kebijakan, perubahan kurikulum, penilaian, termasuk juga perkembangan di sisi Dapodik dan kebutuhan-kebutuhan lapangan, aplikasi ini terus dikembangkan sampai beberapa tahap pengembangan hingga di tahun 2022 dengan kebijakan kurikulum Merdeka ini diluncurkan aplikasinya 2022 dengan versi KM21. Kemudian karena masih ada beberapa sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 13 juga diakomodir. Dan di 2024 kemarin diluncurkan aplikasinya yaitu versi 23.2 sebagai versi yang terakhir kemarin di tahun 2024. Dan karena ada beberapa kebijakan dari sisi asesmen dan penilaian termasuk juga kurikulum dan juga perkembangan dari sisi Dapodik dan kebijakan beberapa di pusat, maka aplikasi Eraport SMA untuk saat ini dikembangkan di dalam versinya yang kita luncurkan hari ini yaitu di versi 2025. Bapak Ibu, ini adalah sekilas tampilan dari aplikasi sejak pertama kali diluncurkan dengan kebijakan kurikulum Merdeka di tahun 2022 dengan versi 22.1 di bulan November tahun 2022. Kemudian karena masih ada kurikulum 13 diakomodir dengan versi K13.1 dan Desember 2023 kedua aplikasi ini digabungkan menjadi satu aplikasi itu di 2023.1 dan beberapa pengembangan dan atas kebijakan juga di versi 23.2 yang diluncurkan Oktober 2024 tahun lalu
Ini adalah versi yang terakhir kemarin dan saat ini tepat di Oktober 2025, 1 tahun yang lalu juga ya. Ini diluncurkan aplikasi versi 2025 dengan tampilan sedikit berbeda dengan versi sebelumnya. Beberapa update yang dilakukan di versi 2025 ya, sebagai bahan informasi kepada Bapak Ibu pengguna aplikasi Raport ya. Jadi versi 2025 ini tidak lain adalah pengembangan dari aplikasi versi sebelumnya, yaitu versi 23.2, yang mana di versi 2025 ini dilakukan pengembangan ulang dengan memanfaatkan framework yang terbaru agar mengikuti perkembangan zaman terkait dengan fitur-fitur yang mendukung teknologi yang terbaru. Di sisi lain juga ada update dari sisi database, baik PHP juga diupdate, kinerja juga terkait dengan kinerja sistem baik PHP maupun versinya yang sebelumnya masih versi 7, ya sekarang sudah di-upgrade ke versi 8. Nah, beberapa fitur juga sudah ditambahkan, ada fitur masukan kemarin, ada fitur upload foto, baik secara massal maupun satu persatu, kop sekolah, kemudian ada fitur juga buka tutup nilai, artinya nanti kalau sudah selesai penginputan nilai, nanti melalui admin bisa menutup untuk proses input nilai oleh guru dan wali kelas. Ada penambahan fitur juga untuk cek perkembangan nilai raport dan grafik nilai raport. Kemudian penambahan fitur download legger. Ya, leggernya ini bukan hanya 1 semester, tetapi juga ada download seluruh nilai yang dari awal sampai akhir dalam satu format Excel. Kemudian karena di tahun ini ada kebijakan terkait dengan tidak laginya berlaku P5 untuk semester ini, maka di semester ini fitur P5 nonaktif, tetapi kalau login di semester sebelumnya fitur P5 masih aktif. Ya. Kemudian ada penambahan penilaian kokurikuler sesuai dengan regulasi yang terbaru, bahkan ini juga sudah mengakomodir perkembangan terbaru regulasi terkait dengan alur perkembangan kompetensi yang beberapa minggu lalu telah terbit. Sehingga penilaian baik untuk kokurikuler nanti disesuaikan juga dengan alur perkembangan yang sudah diakomodir dari e-raport ini. Ada beberapa juga penambahan fitur cetak raport ya sesuai dengan format yang sudah dituangkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang berlaku mulai semester ini. Nah, kalau misalnya masih cetak raport di semester sebelumnya, maka format masih mengikuti format pada semester di mana regulasi pada saat itu masih berlaku. Nah, kemudian ada untuk semester ini, mulai semester ini ya di fitur 2025 ini ada penambahan fitur, ada fitur buku induk siswa yang ini kemarin menjadi masukan dan keinginan dari beberapa pengguna karena sekolah sudah memakai cukup lama e-raport SMA, sudah selayaknya mendapatkan fitur-fitur tambahan seperti buku induk dan juga ada fitur transkrip nilai raport untuk semua semester. Sehingga nanti nilai raport yang siswa khususnya nanti siswa jenjang akhir ketika memerlukan transkrip nilai raport dari semester 1 hingga semester 6 itu tinggal cetak dan ditandatangani. Nah, ini sudah disiapkan di versi yang sekarang. Nah, terkait dengan beberapa hal lagi di fitur yang 2025 ini ada beberapa perbaikan dari sistem penambahan pembelajaran, kemudian sistem format import ini ada disederhanakan lagi sehingga harapannya aplikasi yang kita kembangkan di tahun ini itu memudahkan untuk guru memanfaatkan sesuai dengan alur kerja guru. Nah, kemudian ada perbaikan juga arus proses penginputan data dan juga pengiriman nilai ke Dapodik. Dan ini menjadi konsen kami bagaimana agar proses pengiriman nilai ya, bisa berhasil ke Dapodik karena dari data nilai yang terkirim ke Dapodik nantinya inilah yang menjadi muara untuk sekolah-sekolah khususnya siswa yang nanti bisa masuk ke pangkalan data SNBP untuk bisa sebagai kandidat ketika nanti masuk ke jenjang berikutnya. Dan juga nanti beberapa hal di sini kebijakan-kebijakan terkait dengan pemanfaatan nilai di Dapodik yang ditetapkan melalui Pusdatin itu akan diberlakukan. Maka sekali lagi ada perbaikan juga di dalam proses pengiriman nilai agar sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa fitur juga di sini sudah ada pembaharuan, perbaikan dari alur proses backup restore data, termasuk juga ada penambahan transkrip nilai ijazah. Ya, nanti yang kemarin belum masuk, sekarang sudah ditambahkan transkrip nilai ijazah sesuai dengan format transkrip nilai ijazah pada semester kemarin. Dan ini hanya aktif di semester genap. Kemudian beberapa pembaharuan juga dari sisi tampilan aplikasi dan sistem pengelolaan secara menyeluruh di aplikasi Eraport versi 2025. Nah, cukup banyak pembaharuan yang dilakukan di versi 2025 ini, sehingga harapannya mudah-mudahan bisa membantu sekolah, khususnya seluruh sekolah jenjang SMA bisa memanfaatkan dengan baik aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Nah, terkait dengan alur data masih sama seperti yang sudah diinformasikan di versi-versi sebelumnya juga, bahwasannya aplikasi Eraport ini terintegrasi dengan Dapodik melalui jaringan lokal. Jadi antara Dapodik dan Eraport ini terintegrasi di lokal sekolah, ya. Antara server Raport dan server Dapodik ini terintegrasi di lokal sekolah, di mana data-data yang bersumber dari Dapodik, ya, ini ditarik oleh Eraport melalui web service. Kemudian nilai yang sudah diinput di Eraport ini nanti bisa dikirim kembali ke Dapodik melalui web service. Yang selanjutnya, Dapodik yang sudah memuat nilai dari Eraport inilah disinkronkan dikirim ke pusat. Yang nanti masuk dari server Dapodik pusat nanti akan dimanfaatkan untuk jenjang-jenjang lainnya maupun untuk instansi lainnya untuk pemanfaatan lebih lanjut. Salah satunya nanti adalah untuk SNBP dan juga mungkin ke depan ini sebagai informasi tambahan juga untuk sekolah-sekolah agar benar-benar memanfaatkan aplikasi raport ini untuk mengisi data nilai raport di Dapodik, karena data nilai di Dapodik ini nanti akan dimanfaatkan digunakan oleh Pusdatin kaitannya dengan validasi siswa yang berhak untuk mendapatkan ijazah. Jadi untuk siswa yang berhak mendapatkan ijazah di samping NISN valid nanti harapannya memiliki rekam jejak nilai raport di Dapodik. Nah, berikutnya untuk konfigurasi sistem pengelolaan jaringan komputer di sekolah, ini Eraport ini dihubungkan melalui jaringan LAN, ya, melalui jaringan LAN. Boleh ada internet, boleh tidak. Yang penting ini terintegrasi dalam jaringan lokal. Yang mana aplikasi Eraport diinstal pada satu server, ya, ada server di sekolah digunakan untuk server Eraport, dan ada server Dapodik. Nah, antara Eraport dan Dapodik boleh satu server, boleh juga berbeda server, karena ini nanti bisa dihubungkan secara jaringan, ya, dengan catatan kelas jaringannya ini harus berada pada jaringan yang sama. Kemudian untuk guru, siswa, wali kelas, ya, ini bisa mengakses aplikasi Eraport itu langsung dengan memanggil IP server dari jaringan tersebut. Nah, ini sudah seringkali kami sampaikan. Nah, kalau sekolah ingin mengonlinekan, ingin agar raportnya online, tentunya yang dilakukan di sini adalah server Eraport ini dikondisikan dalam keadaan online dengan menggunakan fasilitas IP public. Ya, tapi kalau di sini tidak punya IP public, tentunya secara langsung tidak bisa diakses secara online dari rumah, kecuali nanti memanfaatkan fitur-fitur tambahan, aplikasi tambahan untuk bisa diakses secara online. Nah, bagi yang ke sarana prasarana ini tidak memungkinkan tapi tetap ingin online, maka bisa memanfaatkan cara yang kedua, yaitu dengan ya memanfaatkan fasilitas cloud server. Yang mana nanti aplikasi Eraport-nya ini bisa diinstal di cloud server, termasuk juga nanti Dapodeknya, otomatis karena ini terinstall di cloud server, otomatis seluruh perangkat yang terkoneksi dengan internet dengan memanggil IP dari cloud server kita otomatis bisa terhubung dan mengerjakan Eraport. Nah, ini cara yang kedua yang bisa dilakukan. Kemudian di dalam implementasinya di sekolah, sekali lagi Eraport ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, tetapi aplikasi ini adalah dikerjakan oleh tim sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada 5 komponen yang berperan di dalam pengembangan di dalam implementasi Eraport ini. Satu itu adalah operator Dapodik. Ya, kalau kita berbicara operator, ini adalah operator Dapodik yang bertugas untuk menginput data seluruh data yang ada di Dapodik, baik data siswa, PTK, kelas,
kemudian pembelajaran, wali kelas, termasuk juga membuatkan web service dan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya ada admin. Nah, admin ini boleh dari unsur operator, bisa juga dari unsur wakasek atau dari unsur guru yang ditugaskan sebagai admin, yang mana admin ini bertugas untuk menyiapkan data referensi. Jadi inilah yang mengelola data raport sekolah, yang memanage data raport sekolah, mulai dari mendaftarkan web service, mengambil data Dapodik, kemudian membuatkan data pengguna, menyiapkan referensi, dan seterusnya. Ini dilakukan oleh admin, termasuk juga untuk menyusun referensi dan mencetak ledger, raport, kemudian mengelola buku induk, transkrip nilai, membackup restore data, dan juga mengirim nilai ke Dapodik. Inilah yang dilakukan oleh admin. Tapi di sini admin tidak menginput nilai karena tugas input nilainya itu dilakukan oleh guru, kecuali nanti untuk transkrip nilai ijazah. Nah, sedangkan untuk guru di sini sesuai dengan tupoksinya, di dalam memberikan penilaian nilai raport diawali dengan input tujuan pembelajaran, apa saja tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau dinilai di semester ini diinput, kemudian diinput nilai raportnya, yang diinput nilai akhir saja, serta melakukan checklist capaian-capaian atau tujuan-tujuan pembelajaran mana yang sudah dicapai secara optimal dan tujuan pembelajaran mana yang masih perlu peningkatan untuk setiap siswa. Nah, bagi guru yang bertugas sebagai pembina pembina ekstra itu menginput nilai ekstra. Bagi guru yang bertugas sebagai koordinator kokurikuler atau koordinator proyek nanti menginput nilai kokurikuler. Sedangkan bagi guru yang memiliki siswa yang masih menerapkan kurikulum 13 atau kelas-kelas yang masih menerapkan kurikulum 13 nanti akan menginput capaian 8 dimensi profil lulusan pada kurikulum 13. Ini fitur menu ini akan tampil sesuai dengan karakteristik kelas yang diampu. Selanjutnya, kalau untuk wali kelas ini punya tugas mengupdate data siswa bekerja sama dengan administrator, nanti bisa dilakukan oleh admin maupun oleh wali. Kemudian input rekap kehadiran, input ekstrakurikuler, input kenaikan kelas, dan melakukan cetak raport, input nilai, dan transkrip nilai ijazah. Ini juga bisa dilakukan oleh wali kelas. Kemudian untuk siswa, kalau akses ini diberikan kepada siswa juga, siswa dapat memantau perkembangan nilai raportnya dari semester 1 sampai semester akhir, mendownload dan mencetak raport, ya, maupun file-file raport yang sudah diizinkan untuk di-download oleh admin. Dan fitur-fitur lainnya seperti biasa sebuah aplikasi ada fitur import, fitur rincian nilai, grafik. Ya, ini beberapa fitur sudah disiapkan di aplikasi. Nah, ini saya buatkan alur kerja. Ya, alur kerja ini sebenarnya sebuah proses mengikuti menu-menu yang ada. Ya, bagaimana nanti menyusun raport. Ya, mulai dari admin mengerjakan apa. Ya, ada 2 menu nanti yang dikerjakan oleh admin. Selanjutnya setelah admin mengerjakan ini, barulah guru menginput nilai ya sesuai dengan prosedurnya ini. Ya, jadi ini adalah merupakan urutan ya dari admin. Selesai admin mengerjakan bagian ini, nanti guru mengerjakan. Selanjutnya pembina ekskul mengerjakan nilai ekskul. Kemudian koordinator P5, koordinator kokurikuler nanti mengerjakan atau menginput nilai kokurikuler. Barulah nanti wali melakukan cetak nilai. Nah, ini prosedurnya. Demikian juga kalau membuat raport P5 ini sama seperti yang sebelumnya, ya masih persis sama, dan ini berlaku untuk tahun ajaran sebelum tahun ajaran sekarang. Artinya nanti sebelum 2025-2026 semester ganjil, fitur ini masih aktif untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya ada nanti fitur transkrip nilai ijazah. Nah, nanti transkrip nilai ijazah dimulai dari administrator menyiapkan referensi. Kemudian setelah referensi disiapkan, nanti input mapping nilai raport, nilai transkrip, kemudian nanti menentukan formatnya dan langsung cetak transkrip nilai ijazah. Kemudian ada lagi alur kerja untuk membuat buku induk, ya. Nanti ada menu yang khusus untuk buku induk dan transkrip nilai raport. Nanti itu adalah melalui menu buku induk dan transkrip nilai raport. Nanti dari admin mengerjakan, nah ini alurnya yang nanti bisa diikuti. Semua ini sudah ada di panduan. Nah, ini beberapa tampilan, ya tampilan contoh cetak raport yang sebelum 2005-2006 ganjil, artinya nanti kalau
sekolah-sekolah pengguna e-raport yang kalau login di semester sebelumnya nanti cetak raport nanti akan formatnya seperti ini. Baik untuk kurikulum Merdeka maupun untuk kurikulum 13 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat itu. Kemudian kalau login atau mengerjakan raport di tahun 2025-2006 semester ganjil, format raport sudah menyesuaikan. Kurikulum Merdeka nanti kokurikuler sudah menjadi satu di sini. Ya. Formatnya sudah disesuaikan sesuai dengan PPA secara otomatis. Termasuk juga untuk kurikulum 13 juga ada penyesuaian di penilaian sikap mengikuti dengan perkembangan yang nanti akan ditampilkan juga di lampiran dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen Revisi K13. Nah, selanjutnya ini adalah contoh raport P5 yang kemarin kalau login di semester kemarin. Artinya fitur-fitur yang berlaku di versi 23.2 juga masih berlaku di versi yang sekarang. Nah, ini tampilan hasil cetak untuk transkrip nilai ijazah. Ya, seperti ini, persis seperti regulasi yang berlaku terkait dengan format. Ya. Kemudian ada transkrip buku induk ya. Ini ada buku induk yang nanti tampilannya buku induk, identitas, dan ini juga akan menampilkan rekap nilai raport dari semester awal sampai semester akhir, termasuk juga kehadiran dan ekstrakurikuler, persis seperti yang ada pada buku induk. Ya. Nanti sekolah, kalau fitur ini sudah diaktifkan, tinggal sekolah nanti cetak buku induknya, nanti otomatis akan terisi by system sesuai dengan nilai yang tersedia. Jadi ini kalau nilainya tidak tersedia ya pasti kosong. Nah, tentunya di sini nanti perlu penyesuaian pengelompokan mata pelajaran agar sesuai dengan regulasi yang terbaru. Nah, ini contoh transkrip nilai raport ya. Ya, nanti kalau biasanya di akhir tahun anak-anak kelas 12 selain transkrip ijazah ingin ada transkrip nilai raport yang merekap nilai dari semester 1 sampai semester 6 ya. Contohnya seperti ini. Nanti tinggal cetak di aplikasi ini, tinggal proses cetak. Setelah menyesuaikan pengelompokan mapel, dicetak, nanti tinggal ditandatangani, otomatis transkrip nilai sudah dibuatkan dengan format yang standar. Nah, itu beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan perkembangan aplikasi e-raport. Dan di aplikasi ini juga sudah disiapkan ya panduan ya buku panduan yang lengkap. Nah, di tahun 2025 ini kita sudah menerbitkan buku panduan yang cukup lengkap ya. Isinya ada 9 bab ya, nanti silakan disesuaikan untuk ada bab untuk admin, ada bab pengetahuan umum, ada bab penutup, ada tambahan juga bab untuk wali, bab untuk guru ya. Dan ini tebalnya sekitar 230-an halaman. Nanti silakan Bapak Ibu pengguna e-raport di sekolah jangan lupa untuk mengikuti panduan yang sudah disiapkan karena seluruh penjelasan terkait dengan e-raport ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam buku panduan. Ya, jangan sesekali kita mengerjakan aplikasi raport ini tanpa mengikuti panduan yang ada karena aplikasi ini sekali lagi itu adalah merupakan alur proses kerja yang terstruktur ya, sesuai dengan yang sudah dimuat di panduan sehingga benar-benar tidak menemukan kendala. Nah, untuk membantu nanti Bapak Ibu di dalam implementasi di lapangan, di aplikasi raport ini juga sudah ditampilkan di bagian informasi terkait dengan link grup ya, link WA grup ya masing-masing wilayah nanti yang dikoordinir oleh teman-teman wali data. Ini ada 8 grup, nanti silakan Bapak Ibu join di grup sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Nanti bisa di-scan. Nah, itu sudah juga ditampilkan di aplikasi e-raportnya. Nanti silakan Bapak Ibu cermati sehingga benar-benar seluruh sekolah di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak mendapatkan layanan dalam pendampingan aplikasi e-raport ini. Ya, sehingga ini sudah ada grupnya, mohon dimanfaatkan dengan baik. Baik Bapak Ibu ya, nanti terkait dengan aplikasi ini ya, nanti khususnya untuk pengguna-pengguna versi sebelumnya, termasuk juga saya informasikan di sini, termasuk pengguna aplikasi raport yang pernah saya kembangkan dengan nama raport SP di versi sebelumnya, silakan lakukan backup terhadap seluruh semester, kemudian nanti silakan di-download aplikasi e-raport versi 2025 ini dan install. Maka
seluruh backup ini nanti bisa direstore kembali ke aplikasi Eraport versi 2025. Sehingga mulai tahun ini hanya ada satu penggunaan aplikasi Eraport di jenjang SMA, yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, yang difasilitasi nanti dibantu oleh tim-tim teknis yang sudah disiapkan. Oleh karena itu nanti harapannya seluruh sekolah jenjang SMA ya dapat memanfaatkan ini dengan baik, karena ke depan nilai yang sudah terkirim ke Dapodik ya. Jadi saya ingatkan untuk bisa mengirimkan selalu nilainya ke Dapodik untuk bisa nanti dimanfaatkan lebih lanjut, jangan sampai nanti menemukan masalah, terutama nanti bagi anak-anak yang kelas 12 untuk kegiatan untuk keikutsertaannya dalam SNDP maupun untuk ijazah. Jadi ada nanti untuk pengguna baru, tinggal install aplikasi yang baru, hasil backup di versi sebelumnya itu bisa direstore di aplikasi yang sekarang ya. Jadi sudah ada menunya, ya silakan di backup. Nah, kemudian untuk yang pengguna baru tinggal langsung saja download aplikasinya, kemudian install ya. Dan perlu dipastikan juga selama proses instalasi mohon dipastikan untuk menonaktifkan antivirus ya, agar jangan sampai nanti file-file yang kecil itu diblok dan menyebabkan aplikasi tidak berjalan. Mohon diikuti panduan dengan baik di dalam instalasi aplikasi Eraport ini. Nanti untuk standarnya, user dan password itu standar, usernya admin, administrator, passwordnya administrator, itu sudah juga disiapkan di panduan. Dan jangan lupa, kalau Bapak Ibu mengonline-kan, nanti user standar ini tolong dihapus dan dibuatkanlah user-user yang baru sesuai dengan keinginan sekolah. Ya. Nah, kemudian di mana sih aplikasi ini didapatkan? Nah, untuk saat ini aplikasi sudah dirilis di webnya Direktorat SMA. Ya. Nah, nanti alamatnya itu ada di sma.kemendikdasmen.go.id/eraport. Ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini nanti tampilan Eraportnya. Silakan nanti di bagian ini ada beberapa informasi yang bisa disimak dengan baik ya. Nah, di sini sudah disiapkan juga ada beberapa dokumentasi, ada langsung unduh aplikasi. Mohon nanti disimak informasi-informasi terkait dengan aplikasi Eraport yang ada di web ini ya. Termasuk juga di web ini perlu saya sampaikan ada panduan, ada video, ada FAQ, dokumentasi ya, troubleshooting ya, dan link grup ya, ini komunitas. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan di dalam implementasi Eraport, karena di bagian ini sudah disampaikan banyak informasi, mohon digunakan fitur yang ada di sini dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu untuk download ya, silakan di sini ada download panduan juga ya. Nah, silakan nanti dicermati. Nah, di sini juga ada untuk Eraport ya, nanti bisa dicermati juga ya. Nah, kalau unduh silakan klik unduh sekarang. Kemudian di sini ada aplikasinya, unduh sekarang. Ya. Di sini akan ada informasinya, silakan klik unduh. Dan sebelum mengunduh, nah, Bapak Ibu mohon diri laporkan dengan Direktorat bahwasannya Bapak Ibu ingin download aplikasi ini, tolong dicantumkan NPSN dan nama sekolah dengan benar, ya, nama lengkap operator atau admin, agar kami di Direktorat mengetahui siapa saja sekolah-sekolah yang sudah mengunduh aplikasi Raport ini dan memanfaatkan di sekolahnya. Ya, tolong Bapak Ibu ya agar bisa memanfaatkan web ini dengan baik ya, sehingga nanti Bapak Ibu benar-benar terdata sebagai pengguna Eraport di sekolah. Ya. Nanti setelah ini tinggal klik download, nanti otomatis aplikasinya bisa terdownload.